Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdi, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, mudah-mudahan duduk-duduknya kita pagi hari ini jadi wasilah mencurahkan rahmah. Karena kata Rasulullah, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Barang siapa yang berkumpul duduk di majelis ilmu di rumah-rumahnya Allah, membahas ayat-ayatnya Allah, saling ingat mengingatkan dalam kebaikan, kata Rasulullah, paling tidak fadilahnya ada 3. Yang pertama, nazalat alaihimus sakinah, Allah kasih sakinah ke dalam hatinya. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah curahkan rahmat. Kemudian yang ketiga, wa khaffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah, ada malaikat-malaikat yang mudah-mudahan ada di sekitar kita Bapak Ibu dan menaungkan kita dengan sayap-sayapnya dan mendoakan semua, mengaminkan semua doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Saya sambil mikir nih Bapak Ibu mau ngomong apa ya. Diminta mendadak sama Pak Rimbo, bukan yang ringan-ringan aja Bapak Ibu ya. Jadi sebagaimana yang kemarin juga sempat saya ceritakan, saya ini seorang penulis, ada sekarang ada 4 buku yang sudah saya tulis. 2016 saya nulis buku Garansi Langit, 2018 saya nulis buku Menjadi Hamba, 2019 saya nulis buku judulnya Mencari Ikhlas, ya, dan terakhir 2020 buku yang saya tulis judulnya Menemukan Rasa. Yang enak mungkin kita membedah salah satunya aja Bapak Ibu. Saya memilih satu tema buku yang saya tulis tahun 2019 yang judulnya Mencari Ikhlas. Jadi setiap buku yang saya tulis Bapak Ibu, sebagaimana yang kemarin mungkin pernah saya ceritakan, itu selalu berangkat dari kegelisahan. Jadi saya nggak pernah nulis buku itu dengan niat kepingin menginspirasi orang, ngajarin orang, dan motif dari setiap buku yang saya tulis itu berangkat dari kegelisahan. 2016 saya nulis buku Garansi Langit karena memang tahun itu betul-betul saya sedang dalam posisi menggelisahkan rezeki, menggalaukan rezeki. Jadi guru saya ngajarin di antara obat kegelisahan kamu nulis aja. Jadi nulis buat diri sendiri, nulis sambil bercermin gitu Pak. 2018 saya nulis buku Menjadi Hamba, itu pun sama, lagi gelisah. Apa ya yang saya kejar gitu. Sampai 2019 buku Mencari Ikhlas juga sama, lagi merenungi keikhlasan. 2019 itu saya sudah mulai jadi trainer, udah mulai kemana-mana, keliling seluruh Indonesia ya, ngisi training. Dalam keadaan capek itu lagi nanya, Allah terima nggak ya? Ikhlas nggak ya? Apa sih yang saya cari? Karena Bapak Ibu, nah mungkin ini yang mau saya pilih ya, untuk dibagikan pada pagi hari ini. Karena kata para ulama, ayah bunda sekalian, ibadah itu dibagi jadi 2. Yang pertama ada ibadah zahir, ibadah fisik. Yang kedua ibadah hati. Dan dalam banyak dalil, para ulama itu menyampaikan ibadah hati punya bobot yang lebih berat dibandingkan ibadah fisik. Dalilnya apa? Banyak. Yang pertama, ini hadis sahih dari Rasulullah, hadis yang sangat panjang.
ada 3 golongan manusia yang pertama kali Allah hisab dan Allah masukkan ke dalam neraka. Pernah dengar Pak? Siapa mereka? Orang yang berjihad. Ternyata bukan Qarun, bukan Fir'aun, bukan Abu Jahal, bukan Abu Lahab, bukan. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis sahih, 3 golongan manusia yang pertama kali Allah hisab, termasuk juga 3 golongan ini yang pertama kali Allah lemparkan ke dalam api nerakanya. Yang pertama orang-orang yang berjihad sampai meninggal di medan jihad, mujahid. Yang kedua orang-orang yang bersedekah. Yang ketiga orang-orang yang ahli ilmu, ahli Quran, kemudian mendakwahkan Quran. Kalau kita lihat sekilas, ini 3 kelompok manusia yang secara kasat mata mereka sudah sampai pada puncak amal. Yang pertama jihad fisabilillah, ini puncak amal. Mentok sudah Pak. Kalau kita ngomongin amal fisik, mentoknya itu dah. Berjihad di jalan Allah. Ya, sampai wafat di medan jihad, itu udah puncaknya amalan fisik. Dalam beberapa keterangan Rasul begitu memuliakan orang-orang yang syahid di medan perang. Yang kedua juga orang-orang yang bersedekah. Ini juga amal yang begitu Allah janjikan dengan banyak kemuliaan, bersedekah. Yang ketiga orang-orang yang belajar Quran, mendakwahkan Quran, orang-orang yang dai. Lalu kemudian apa? Tapi kemudian apa yang membuat mereka kok akhirnya Allah lemparkan ke dalam neraka? Karena ada yang salah pada ibadah hatinya, Pak. Ketika mereka dihisab oleh Allah, Allah nanya, apa yang kamu cari? Dan mereka menjawab, kami nyari ridhamu ya Allah. Allah yang maha tahu segala isi hati hambanya mengatakan, kadzabta, bohong. Kata para ulama Bapak Ibu, kalau nanti di yaumul hisab Allah sampai mendebat hambanya, itu satu tanda bahwa kita udah nggak akan selamat, naudzubillah. Bohong kamu. Yang kamu cari bukan aku. Yang kamu cari itu kan pujian orang, kekaguman orang, supaya kamu dibilang hebat sama orang, supaya kamu dianggap pahlawan. Dan itu udah kamu dapat, orang udah muji-muji kamu, orang udah tepuk tangan, orang udah masya Allah kagum sama kamu. Itu udah kamu dapat ketika di dunia, maka nggak ada lagi bagianmu di akhirat. Alhamdulillah. Yang sedekah juga sama, Pak. Apa yang kamu cari? Hamba mencari ridhamu ya Allah, kadzabta, bohong kamu kata Allah. Yang kamu cari itu kan supaya orang bilang kamu dermawan, supaya orang bilang kamu murah hati, supaya kamu dikenal sebagai sosok yang gemar berbagi. Itu udah kamu dapetin. Orang udah nganggap kamu kayak gitu semua. Gak ada lagi bagian usaha. Yang ahli ilmu juga sama, supaya dibilang pintar, supaya dapat banyak followers, supaya orang kagum dengan ilmunya. Ya. Ini dalil pertama. Yang ibadah fisik sampai puncak sekalipun, tapi kalau ada yang salah dengan ibadah hati, itu bisa nggak ada nilainya, Pak. Dalil kedua, kita bisa lihat beberapa contoh sahabat Nabi, misalnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kita tahu, semua sepakat, orang yang paling mulia setelah Rasulullah adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan kata Rasulullah, kalau ada timbangan, Pak, timbangan dua sisi, amalan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu diletakkan di satu sisi, di sisi yang lain amalan seluruh umat muslim dari mulai awal sampai akhir, itu beratnya nggak bisa mengalahkan amalannya Abu Bakar. Pertanyaannya, apa yang membuat Abu Bakar begitu Allah muliakan dan begitu berat amal kebaikannya? Apakah karena ibadah fisik? Kalau kita hitung, Pak, mungkin jumlah rakaat sholatnya Sayyidina Abu Bakar sama kita masih lebih banyak kita. Abu Bakar itu masuk Islam umur 37 tahun. Usianya beda 3 tahun sama Rasulullah. Rasul 4 tahun diutus jadi Rasul Nabi Muhammad diutus jadi Rasul umur 40. Abu Bakar masuk Islam di awal-awal risalah
Beda 3 tahun, 37 masuk Islam. Ya. Wafat sama 63, sama seperti Rasulullah umur wafatnya. Mungkin jumlah rakaatnya nggak sebanyak kita, jumlah puasa Ramadannya mungkin lebih banyak kita. Kenapa? Karena syariat puasa itu baru turun tahun kedua Hijrah. Ya. 13 tahun di Mekah, baru hijrah ke Madinah. Ya. Dan Abu Bakar wafat usia 63. Kalau dihitung-hitung Abu Bakar itu cuma melewati 11 kali Ramadan. Kita yang sudah Islam dari kecil udah berapa kali Ramadan, Pak? Iya. Udah puluhan kali kan? Abu Bakar cuma 11 kali Ramadan. Kalau dilihat dari ibadah fisik mungkin lebih banyak kita. Tapi apa yang membuat Abu Bakar begitu Allah muliakan? Di antaranya karena betul-betul amalan hatinya, ya, keyakinannya, keikhlasannya, totalitasnya sekalian. Maka ini jadi perhatian. Kata ikhlas, kata para ulama itu kan jadi berasal dari kata ikhlasa yakhlisu, ya, ikhlasan, yang artinya murni, tuntas, bening. Khalas itu tuntas, nggak nyari apapun kecuali nyarinya Allah. Sudah putus harapan di hatinya kecuali berharap diperhatikan sama Allah. Dan ini perjalanan seumur hidup Bapak Ibu. Terus perjalanan yang harus terus kita cari. Kata para ulama, ayah bunda sekalian, ada 3 unsur pembentuk keikhlasan. 3 unsur pembentuk keikhlasan. Yang 3 unsur ini disebut oleh para ulama dengan 3 rukun ibadah hati. 3 rukun ibadah hati. Jadi ikhlas itu punya pembentuk 3 ini. Apa aja itu? Saya rasa semua sudah tahu ya. 3 hal ini, yang pertama adalah mahabbah, rasa cinta. Yang kedua roja, rasa harap. Dan yang ketiga khauf, rasa takut. Jadi kalau kita bedah struktur ikhlas gitu kata para ulama, perjalanan seorang hamba menemukan ikhlas itu lewat 3 stasiun ini, Pak. Ada 3 unsur pembentuknya. Mahabbah, rasa cinta. Yang kedua roja, rasa harap. Dan yang ketiga khauf, rasa takut. Dan ternyata ayah bunda sekalian, 3 unsur, 3 rukun ibadah hati ini sekaligus juga 3 ungkapan rasa. 3 ungkapan rasa yang sering kita ungkapkan paling tidak 17 kali dalam sehari. Sadar atau tidak? Dalam surat Al-Fatihah. Cinta, harap, takut itu paling tidak kita ungkapkan 17 kali dalam sehari. Dalam Quran Ummul Quran, surat Al-Fatihah. Bagian mananya, Mas? Yang pertama rasa cinta. Ayat mana dari surat Al-Fatihah yang itu sedang mengungkapkan rasa cinta Bapak Ibu? Alhamdulillah. Betul. Ayat kedua, kalimat hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa itu alhamdu? Kata para ulama Bapak Ibu, alhamdu itu ungkapan terima kasih tapi disertai rasa cinta. Makanya ada perbedaan. Kalimat tasyakur dengan kalimat tahmid itu beda. Kenapa tahmid itu alhamdulillah, bukan al-syukrulillah? Tasyakur itu belum tentu tahmid, tapi kalau tahmid sudah include syukur. Alhamdulillah itu kata para ulama Bapak Ibu, ungkapan terima kasih tapi ada rasa cintanya. Segala puji hanya bagimu ya Allah, yang udah ngasih banyak nikmat.
Kan gini ya Bapak Ibu, secara psikologis, bentar saya mau tanya. Secara psikologis Pak, seseorang itu akan mencintai satu pihak, akan mencintai seseorang mungkin, atau sesuatu, atau apapun. Kita tuh akan suka sama sesuatu, sama seseorang, sama satu pihak. Sebabnya apa? Ada dua. Secara psikologis, yang pertama karena memang ada keindahan padanya. Kita suka sama sesuatu Bapak Ibu karena memang sesuatu itu indah. Kita suka sama gunung karena gunung itu indah. Suka sama pantai. Kita mencintai pasangan kita karena mungkin ada keindahan padanya, keindahan parasnya, keindahan akhlaknya, keindahan sikapnya. Yang kedua, secara psikologis seseorang itu akan mencintai satu pihak kalau pihak itu punya kebaikan. Jadi kalau ada orang Pak yang baik sama kita, secara naluri kita pasti akan senang sama orang itu. Kalau orang itu baik, orang itu sering ngasih hadiah, orang itu sering bantuin kita, itu secara naluri kita pasti akan senang sama orang itu. Lama-lama cinta. Dan yang perlu kita sadari, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak ada yang kebaikannya dalam hidup kita melebihi maha baiknya Allah. Makanya ada satu kalimat Pak dari salah seorang ulama, ini indah banget kalimatnya. Dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Dia bilang begini Bapak Ibu, sadar gak sih bahwa setiap hari itu Allah mengajak hamba-hambanya untuk mencintainya. Allah ngajak hambanya untuk mencintainya. Gimana caranya Allah ngajak hamba untuk mencintainya? Yaitu dengan cara Allah karuniakan berbagai macam nikmat. Allah perbaiki keadaan kita, Allah mudahkan urusan kita, Allah cukupi kebutuhan-kebutuhan kita. Allah kasih kita banyak anugerah. Dengan cara itu sebetulnya, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, Allah sedang mengajak hambanya untuk mencintainya. Maka Bapak Ibu, kalimat Alhamdulillahirabbil alamin itu sejatinya adalah ungkapan cinta kita kepada Rabb semesta. Terima kasih ya Rabb, segala puji bagimu, Rabb semesta alam. Itu rasa yang pertama. Yang kedua, rasa harap. Di ayat mana dalam Quran surat Al-Fatihah yang kita sedang mengungkapkan rasa harap Pak? Ya terusannya, ayat ketiga. Apa ayat ketiga? Ar-Rahman Ar-Rahim. Begitu kita mengungkapkan Ar-Rahman Ar-Rahim Bapak Ibu, sejatinya kita lagi mengungkapkan rasa harap. Rasa harap apa Mas? Rasa harap, ya Rabb, kepingin dikasih dan disayang sama Allah. Jadi bukan cuma dikasih Bapak Ibu, tapi juga disayang. Makanya para ulama menjelaskan apa bedanya Ar-Rahman sama Ar-Rahim. Rahmatnya Allah itu dibagi jadi dua. Ada sebuah hadis Bapak Ibu. Ini hadis saya senang banget, terus terang aja. Sampai saya betul-betul ngafalin hadis ini. Hadis tentang rahmatnya Allah. Kata Rasulullah, ja'alallahu rahmatan mi'ata juz. Allah itu punya 100 bagian rahmat. Fa'amsaka indahu tis'atan wa tis'ina juz'an. Dari 100 bagian itu Allah masih tahan di sisinya berapa Pak? Allah punya 100 bagian rahmat. Dari 100 itu berapa yang Allah masih tahan? 99. 100 Allah masih nahan 99. Famin dzalikal juz wa anzala fil ardi juz'an wahidan. Yang baru Allah turunkan ke bumi berapa Pak? Bu? 1. Ya. Artinya apa?
Dari mulai zamannya Nabi Adam Bapak Ibu sampai nanti manusia paling terakhir, Allah baru mencurahkan satu bagian rahmat. Lanjutannya kata Nabi, famin dzalikal juz yatarahamul khalq. Yang dengan satu bagian itu aja para makhluk tuh berkasih sayang. Orang tua sayang sama anak, kita punya empati, kita punya peduli. Bahkan binatang aja sayang sama anaknya. Hatta tarfa'al farasu hafiroha an waladiha khasyata an tusibah. Sampai-sampai kuda itu ngangkat kakinya karena takut anaknya keinjek gitu. Baru satu bagian rahmat Allah aja Bapak Ibu, dunia itu udah sedemikian indahnya gitu. Dan kata para ulama, satu bagian rahmat Allah itu melekat pada sifat Ar-Rahman. Makanya Ar-Rahman itu Bapak Ibu, Allah yang Maha Pengasih, semua dikasih. Mau kafir, mau munafik, mau durhaka, nggak beriman, dikasih semua sama Allah. Binatang, hewan-hewan, dikasih semua sama Allah. Itu sifat Allah Ar-Rahman. Ngasihnya nggak pilih-pilih. Makanya sifat Ar-Rahman. Maksimal kita kalau punya nama Abdurrahman kan gitu. Hambanya Allah yang Maha Rahman. Itu Ar-Rahman. Dan yang 99 Pak Bu, kata para ulama melekat pada sifat Ar-Rahim. Ar-Rahim artinya apa Bapak Ibu? Allah yang Maha. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, begitu kita mengungkap Ar-Rahman Ar-Rahim, kita lagi berharap, kita lagi mengungkapkan rasa harap, ya Rabb, jadikanlah hambamu ini bukan cuma dikasih tapi juga disayang. Saya sering nanya Bapak Ibu kalau disuruh milih, saya mau nanya, milih mana? Dikasih apa disayang? Disayang. Kasih apa disayang Pak? Disayang. Pengennya dua-duanya ya. Tapi kalau dikasih belum tentu disayang. Kalau disayang biasanya dikasih, kalaupun gak dikasih pasti karena sayang. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim itu Bapak Ibu ungkapan harap, berharap disayang sama Allah. Kemudian di ayat berikutnya ada ungkapan takut. Apa bunyi ayat selanjutnya? Maliki yaumiddin. Ya Rabb, Engkaulah yang menguasai hari pembalasan. Di situ ada rasa takut. Ada rasa takut di hari pembalasan, di hari perhitungan, hisab, yaumul hisab. Nah, baru Bapak Ibu setelah kita mengungkapkan 3 ungkapan rasa, di ayat selanjutnya kita mengikrarkan keikhlasan kita. Yang mana? Iya kana budu wa iya kana nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menghamba, dan hanya kepadamu ya Rabb kami memohon pertolongan. Dari sekian banyak kedalaman makna dari Al-Fatihah Bapak Ibu, ini satu sudut pandang yang Masya Allah ya, harus juga kita sadari. Setiap kali 17 kali dalam sehari kita mengungkapkan rasa cinta sama Allah, rasa harap, rasa takut, dan kemudian mengikrarkan keikhlasan kita sebagai seorang hamba. Dan ada beberapa prinsip Bapak Ibu. Ada beberapa prinsip yang saya tulis ya di buku Mencari Ikhlas itu, yang harus kita sadari untuk memudahkan kita jadi bahan tafakur
untuk menemukan keikhlasan. Nah, yang pertama Bapak Ibu, ada beberapa konsekuensi dari ikrar keikhlasan seorang hamba. Yang pertama, melepas kemelekatan. Jadi kalau ada pertanyaan kapan sih seseorang itu merasa menderita dalam hidupnya, di antara jawaban yang pasti adalah ketika kita mulai merasa memiliki. Kapan seseorang akan merasa menderita dalam hidupnya? Ketika seorang hamba itu mulai merasa memiliki. Orang yang akan mensedihkan kehilangan, orang yang akan meratapi kehilangan, hanyalah orang yang merasa memiliki. Padahal Allah nggak pernah ngasih kita hak milik, Allah hanya ngasih kita hak guna pakai. Merasa memiliki, melekat, menggenggam terlalu erat. Orang itu susah ikhlas kalau dia punya kemelekatan. Melekat itu apa? Melekat itu ketika diri kita nempel sama sesuatu. Bukan nempel secara fisik, tapi nempel secara batin. Nempel secara emosional, nempel secara mental. Ya. Apa ciri-ciri kita melekat terhadap sesuatu? Sederhana Bapak Ibu. Ciri seorang hamba itu melekat pada sesuatu ketika sesuatu itu hilang, ketika sesuatu itu rusak, ketika sesuatu itu lepas dari dirinya, ada penderitaan yang teramat sangat. Kenapa? Ketika kita punya impian, punya cita-cita, punya keinginan, kemudian takdir Allah nggak terwujud impian itu, terus kita ngerasa sakit hati, itu tanda kita melekat dengan keinginan tadi. Makanya doa dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu, mudah-mudahan Allah menjadikan kita menghadirkan dunia dalam genggaman kita, bukan dalam hati kita. Yang kedua Bapak Ibu, kalau berkaitan dengan kemelekatan tadi, ayah bunda yang dirahmati Allah, ada salah seorang ulama itu yang ngajarin supaya kita nggak melekat dengan apapun yang Allah titipkan dalam hidup ini. Kalau bisa, biasakan kita itu punya akad gitu, punya akad terhadap apapun yang sedang Allah titipkan, termasuk sama pasangan, sama anak, ya, kendaraan, rumah, nama baik, semua titipan dari Allah. Akadnya gimana? Wahai dunia, suatu hari nanti aku akan pergi meninggalkanmu, atau kamu yang akan pergi meninggalkanku duluan. Maka tidak akan kubiarkan engkau merenggut perhatianku terlalu jauh dan merenggut perasaanku terlalu dalam. Sebuah kesadaran Bapak Ibu, semua yang kita punya cuma sementara dan dititipin sama Allah. Sejatinya kita nggak pernah punya hak milik. Maksimum kita hanya dikasih hak guna pakai. Kalau kita punya kesadaran yang pertama tadi, insya Allah kita akan lebih mudah menemukan keikhlasan. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, di antara beberapa prinsip dalam perjalanan seorang hamba untuk menemukan keikhlasannya, kita harus berlatih rela. Ada tiga mantra hidup. 3 mantra hidup yang mudah-mudahan ini bisa betul-betul kita pegang dan membuat kita lebih nyaman dalam menjalani apapun episode kehidupan. Bareng-bareng ya Pak, supaya nggak ngantuk ya. Yang pertama, yuk sama-sama.
Ini sambil dikoreksi kalau bahasa Arabnya salah. Yang pertama, sama-sama. La ahadun arhamu bi mir rabbi. Apa artinya? Tidak ada satupun yang lebih mencintai kita melebihi Allah. Ini prinsip hidup pertama yang harus betul-betul kita ujamkan di dalam hati, ayah bunda sekalian. La ahadun arhamu bi mir rabbi. Tidak ada satupun yang lebih sayang sama kita melebihi Allah. Orang yang yakin betul dengan prinsip hidup ini, Bapak Ibu, hidupnya enak. Apapun yang Allah pergilirkan, kejadian, peristiwa, episode kehidupan, pasti sentuhan kasih sayang Allah. Allah nggak akan zalim sama hambanya. Lebih mudah rela, Pak. Makanya ma asaba min musibatin illa biidznillah. Semua yang terjadi, yang menimpa kamu atas izin Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Orang-orang beriman itu selalu yakin apa-apa yang sudah tertulis, apa-apa yang Allah takdirkan itu pasti jauh lebih indah daripada apa-apa yang kita inginkan. La ahadun arhamu bi mir rabbi. Enggak ada satupun yang lebih sayang sama kita, Bapak Ibu, melebihi sayangnya Allah. Bahkan dalam sebuah hadis, Rasulullah itu pernah lagi jalan, Bapak Ibu, sama para sahabat, lalu melihat ada seorang ibu yang lagi gendong anaknya. Ditimang-timang gitu anaknya, digendong, dipeluk, dicium. Melihat si ibu itu, Rasul nanya sama para sahabat, wahai sahabatku, coba kamu lihat, menurut kalian mungkin tidak ibu itu melemparkan anaknya ke dalam kobaran api? Ada seorang ibu, Pak, lagi gendong anak. Rasul lewat sama para sahabat. Rasul nanya, coba kalian lihat, menurut kalian mungkin gak ibu itu melemparkan anaknya ke dalam kobaran api? Sahabat kompak menjawab, ya Rasulullah, gak mungkin. Gak mungkin ibu itu melemparkan anaknya. Bahkan kalau bisa, dia akan ngejaga anaknya jangan sampai anak itu celaka. Lalu apa kata Rasulullah? Ketahuilah, kasih sayang Allah kepada hambanya jauh melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Jadi orang-orang beriman tuh selalu yakin, Bapak Ibu, selalu bisa baik sangka apapun yang Allah tetapkan, ya, episode yang Allah pergilirkan dalam hidup, semuanya baik. Ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu khair. Menakjubkan urusan seorang mukmin, karena nggak ada yang buruk, semuanya baik. In asabathu syarra'u syakara fakanat khairul lahu, wa in asabathu darra'u sabara fakanat khairul lahu. Kalau dikasih yang enak, dia bersyukur dan itu jadi kebaikan. Kalau dikasih yang gak enak, dia ridha, dia ikhlas, dia terima, dia sabar, maka itu juga jadi kebaikan. Maka tidak ada, Pak, dalam kalimat seorang mukmin itu ungkapan indah pada waktunya tuh tidak ada. Itu bukan dari umat Islam, ya. Karena buat seorang mukmin itu setiap saat indah. Ajaban li amril mukmin inna amrahu kullahu khair. Dan kita akan mudah ridha, kita akan mudah rela kalau kita yakin zat yang menetapkan beragam takdir dalam hidup kita adalah zat yang paling mencintai kita. La ahadun arhamu bi mir rabbi. Ya. Makanya gini, Bapak Ibu,
kalau dalam sudut pandang kita melihat masalah ya Pak, masalah itu dua kemungkinan, dua aja nggak lebih. Bapak Ibu silahkan baca kitab sebanyak mungkin, nanya sama ustadz sebanyak mungkin, nanti kesimpulannya sama. Ketika ada masalah hadir dalam hidup kita, kalau kita mau diagnosa, itu sebabnya cuma dua. Yang pertama, masalah itu hadir karena memang kita sendiri yang ngundang. Zalamtu nafsi, zalimul li nafsi. Lagi ngerasa susah nih Bapak Ibu ya, ngerasa susah, terus dapat satu problem, apapun temanya, masalah keluarga, masalah pekerjaan, utang, sakit, al-gham. Itu dua. Yang pertama, pintu pertama karena kita sendiri yang ngundang. Zalamtu nafsi, zalimul li nafsi. Maka hadirlah masalah itu sebagai teguran dari Allah. Atau yang kedua, masalah itu memang Allah hadirkan sebagai ujian dari Allah supaya kita naik kelas. Kalau enggak teguran, ujian. Dua itu aja Pak. Kalau boleh kita simplifikasi ya. Masalah hadir dalam hidup, kalau enggak berupa teguran, maka itu berupa ujian. Pertanyaan saya, lebih bagus mana Pak? Bagus merasa diuji atau ditegur? Coba dipikir dulu Pak. Jawabannya tergantung. Karena gini Pak, pengalaman saya sebagai seorang konselor, ketika orang curhat punya masalah di PPA itu Bapak Ibu, memang yang hadir orang-orang bermasalah ya Pak. Biasanya ketika orang itu punya masalah, pengalaman saya dicurhati ribuan orang, itu statement khasnya begini, Mas Sony, tolong doakan saya sedang diuji sama Allah. Jawaban saya oke. Tapi sebentar, benarkah ini ujian? Kan harus dicek dulu ya. Ada balance scorecard tuh kalau di beberapa pesantren yang saya tahu. Dicek dosa-dosa yang dilakukan, seberapa intens interaksi kita dengan Quran. Jangan-jangan ada sadar nggak sadar ada hal haram yang masih kita makan, yang abu-abu masih kita ambil. Jangan buru-buru ngambil kesimpulan ini ujian dari Allah, boleh jadi teguran dari Allah. Tapi saya nggak mau lama-lama di situ. Polanya begini Bapak Ibu, polanya selalu sama. Ketika seorang hamba tertimpa satu masalah, dan itu pasti. Quran surat Al-Baqarah ayat 214. Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Dalam hidup kita pasti ngalamin masalah. Yang itu kadang ringan, kadang lumayan berat, kadang berat, wa zulzilu, sampai menggoncangkan hati. Hatta yaqula rasulu walladzina amanu ma'ah mata nasrullah. Ala inna nasrullahi qarib. Sampai-sampai Rasul juga dan orang-orang beriman tuh nanya, kapan ya Rabb pertolonganmu datang? Kata Allah, pertolongan Allah sangatlah dekat. Sedekat apa? Nah ini, sedekat bagaimana cara kita memandang masalah. Sekarang gini Bapak Ibu, semua tergantung takarannya. Saya punya satu genggam garam. Kalau satu genggam garam ini saya masukkan ke dalam segelas air ini Bapak Ibu, larutkan, aduk, minum, gimana rasanya? Asin. Tapi kalau garam yang sama saya masukkan ke dalam 1 galon air, beda nggak? Tergantung takarannya. Kadang-kadang masalah yang sama Bapak Ibu, rasanya bisa beda di hati, tergantung kelapangan wadah hati. Dan yang menentukan seberapa lapang dada kita tadi, cara pandang kita terhadap masalah. Orang-orang yang lapang dadanya Bapak Ibu, orang-orang yang mudah ikhlas, orang-orang yang mudah rela, orang-orang yang mudah enjoy terhadap apapun pergiliran masalah yang Allah hadirkan dalam hidupnya, entah itu teguran atau itu ujian, mereka yakin satu hal, masalah itu Allah hadirkan sebagai sentuhan kasih sayang Allah.
pemahaman dan pemaknaan kita Bapak Ibu itu menentukan seberapa damai hati. Mas Sony, kalau itu bentuk ujian, kita langsung nangkep, memang Allah sayang, makanya Allah uji supaya naik kelas. Tapi kalau itu bentuknya teguran, sayangnya di mana, Mas? Ini sederhana Bapak Ibu penjelasannya. Sekarang begini, ayah bunda sekalian, misalkan kita punya anak perempuan, bayangin ya, kita punya anak perempuan, kira-kira usianya SMP lah. Usianya SMP, suatu hari pulang sekolah nggak langsung pulang, main sama temen-temennya. Biasanya paling telat pulang jam 5 sore, jam 6 gitu, maghrib. Ini suatu hari pulang sekolah jam 9, jam 10 malam. Pertanyaan saya, normalnya kita sebagai orang tua Bapak Ibu, kira-kira kita marah nggak? Kita tegur nggak? Tegur ya, marah ya? Nyari. Kenapa kita marah? Kenapa kita tegur? Itu kalau kita mau cari akarnya Bapak Ibu kemanapun, ujungnya satu, pangkalnya satu. Kita marah, kita tegur karena sayang. Karena kita sayang. Jadi sekalipun itu bentuk keteguran dari Allah, jangan sampai kita kehilangan kesadaran bahwa ini juga karena sentuhan kasih sayangnya Allah. Supaya kita balik. Ya. Dalam sebuah hadis yang sangat panjang kata Rasulullah, ketika Allah itu merindukan hambanya, Allah mengutus malaikat, kemudian Allah meminta malaikat itu untuk menimpakan 1-2 masalah dalam hidup hambanya. Kenapa? Karena Allah rindu mendengar rintihan doanya. Lagi-lagi Bapak Ibu, mindset seperti ini yang mudah-mudahan akan mudah membuat dada seorang hamba itu lapang. Kalau fokusnya kepada Allah, just focus on Allah, ikhlas itu kan just focus on Allah. Sudah putus harapan di hatinya kecuali hanya berharap sama Allah. Hidup lebih nyaman. Ya. Tadi yang pertama masih ingat Pak? La ahadun arhamu bi min rabbi. Yang kedua sekarang, ayo Pak sama-sama lagi. La ahadun a'lamu bihammi aktsaru min rabbi. Mindset kedua Bapak Ibu yang harus kita punya juga, agar hati kita betul-betul hanya fokus sama Allah. Tidak ada satupun yang lebih tahu segala kegelisahan kita melebihi Allah. La ahadun a'lamu bihammi aktsaru min rabbi. Kalau kesadaran pertama itu membuat seorang hamba mudah ridho terhadap apapun yang Allah tetapkan, kesadaran yang kedua ini membuat seorang hamba itu dikit-dikit datang ke Allah dan ngadu. Bahkan kata Nabi, Bapak Ibu, untuk urusan sandal yang putus aja kalau bisa ngadu sama Allah, ngadu sama Allah. Pernah gak Pak, sandal kita putus gitu ya, kita ngangkat tangan, ya Allah, sandal putus ya Rabb. Garam di dapur habis gitu, gak langsung belanja Pak, gak langsung ke warung, tapi ngangkat tangan dulu, ya Rabb, garam habis ya Allah. Karena hadisnya kata Rasulullah, sandal yang putus aja ngadu sama Allah, apalagi untuk urusan yang lebih besar. Kalau kita sadar la ahadun a'lamu bihammi aktsaru min rabbi, dikit-dikit curhat sama Allah. Allah sebaik-baik tempat mencurahkan isi hati. Ya. Yang terakhir, yang ketiga Pak, terakhir sama-sama lagi, yuk. La ahadun aqdaru ala raf'id durri anni illallah. Tidak ada satupun yang bisa melepaskan segala susah kita kecuali hanya Allah. Nah, ini 3 keyakinan, 3 kesadaran yang mudah-mudahan memudahkan kita untuk menemukan keikhlasan. Yang pertama, la ahadun
arhamu bi min rabbi. Enggak ada yang lebih sayang sama kita melebihi Allah. Yang kedua, la ahadun a'lamu bihammi aktsaru min rabbi. Enggak ada yang lebih tahu segala isi hati kita melebihi Allah. Dan Allah tuh Pak, makin banyak kita datang, makin banyak kita curhat, makin banyak kita minta, makin banyak kita ngadu, Allah makin senang. Yang ketiga, la ahadun aqdaru ala raf'id durri anni illallah. Tidak ada satupun yang bisa melepaskan segala susah kecuali hanya Allah. Kesadaran ketiga ini membawa kita untuk ya dikit-dikit minta tolong sama Allah, merayu Allah. Makanya sa'i itu Bapak Ibu, sa'i kalau dalam bahasa sehari-harinya, sa'i itu merayu Allah. Ibunda Siti Hajar lagi merayu Allah. Ditinggalkan sama suaminya di lembah tandus yang belum jelas ada penghidupan atau tidak. Tapi kata Ibunda Siti Hajar, wahai suamiku, kalau ini perintah Allah, pergilah. Allah gak akan menyia-nyiakan kamu. Allah uji, perbekalan habis, air habis, ASI kering, Nabi Ismail sekarat Pak. Dalam beberapa riwayat kejang-kejang, butuh cairan. Masalah yang sangat berat. Ibunda Siti Hajar tuh gak diem, beramal sa'i, berlari-lari dari Bukit Safa, Bukit Marwah. Ngapain? Dalam bahasa kita, Ibunda Siti Hajar lagi merayu Allah, menunjukkan kesungguhan. Ya Rabb, hamba gak diem, hamba gerak ya Rabb. Bahkan berapa kali Pak geraknya? 7 kali. Kenapa 7 kali? Ada yang tahu gak? Kenapa 7 kali Pak? Kenapa gak lebih gitu? Karena kata para ulama Bapak Ibu, di kali ke-7 itu Ibunda Siti Hajar sudah sampai pada puncak tenaganya. Nah ini sirahnya ya. Capek, lelah, terjatuh, hampir pingsan. Lihat, puncak upaya. Baru setelah itu bersamaan dengan kaki Nabi Allah Ismail yang menghentak-hentak tanah dan sayap malaikat Jibril yang menghempas tanah, baru keluar zam-zamnya. Ya. Zam-zamnya keluar di mana Bapak Ibu? Apakah di Bukit Safa? Bukit Marwah? Di dekat Ka'bah. Jadi hasil tuh nggak harus selalu berbanding lurus dengan upaya kita. Kalau Allah menolong kita, Allah bisa tolong kita dari jalan manapun yang kadang-kadang nggak kita sangka. Tugas kita bergerak, merayu Allah dengan kesungguhan ikhtiar, dengan kesungguhan ibadah. Nanti zam-zamnya terserah Allah kasih lewat mana. Hari ini mungkin kita butuh zam-zam. Zam-zam kita apa? Utang lunas Mas. Zam-zam kita sembuh dari sakit. Zam-zam kita keluarga sakinah mawaddah warahmah. Zam-zam kita bisnis membaik, pekerjaan baik. Zam-zam kita keluarga harmonis. Tugas kita sa'i terus, gerak terus, menunjukkan kesungguhan dalam upaya dan ibadah. Maka 3 hal itu Bapak Ibu yang mudah-mudahan jadi bahan renungan kita untuk menata hati, menata batin, menemukan keikhlasan. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Kita tutup dengan istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.